Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Ananta Pratama dengan NIM D1041211015. Nah, saya buat video ini sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar 1. Nah, di sini saya memilih materi turunan karena teman saya juga minta tolong bahaskan dong turunan, aku belum paham katanya. Nah ya wis, karena ya sekalian saja saya angkat jadi pembahasan video ini. Langsung kita mulai. Nah, apa itu turunan? Turunan atau derivatif dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Kebalikan dari turunan disebut dengan antiturunan. Teorema fundamental kalkulus mengatakan bahwa antiturunan sama dengan integrasi. Turunan dan integral adalah operasi dasar dalam kalkulus. Nah, terus macam-macam turunan. Turunan ada macam-macam, antara lain: 1. Turunan fungsi aljabar, 2. Turunan pangkat, 3. Turunan parsial, 4. Turunan implisit, dan lain-lain. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas yang turunan fungsi aljabar, lebih tepatnya turunan fungsi aljabar untuk fungsi pangkat. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya megang headsetnya begini. Jadi ini headset KW, headset murahan. Nah, jadi kalau saya pegang begini, saya biarin dia gantung gini. Nah, itu suaranya jadi nggak jelas, kayak pendam-pendam gitu. Nah, jadi saya tahan gini biar jarak antara mulut saya dengan mic ini dekat. Jadi bisa kedengaran lah, nggak seburuk kalau begini. Jadi harap dimaklumi. Nah, jadi untuk menurunkan fungsi pangkat itu bisa dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan rumus utama. Nah, rumus utama itu begini. Misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n dikurangi 1. Nah, jadi pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, biar kalian nggak bingung, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini saya udah ada contoh soalnya. Ada 4 contoh soal. Kita bahas satu. Ini dari yang gampang sampai yang ya gitulah. Nah, yang pertama, 1. Turunan dari y sama dengan x pangkat 5. Y sama dengan x pangkat 5. Nah, tadi kan rumus jika ada f x sama dengan ax pangkat n itu sama dengan n ax n minus 1. Nah, di sini ini a-nya itu 1 tapi nggak ditulis karena 1 jadi nggak tulis, nggak apa-apa. Nah, n-nya itu 5. Ntar ganti pen. Nah, n-nya itu 5. Ini n pangkat. Nah, kan a-nya nggak tulis karena a-nya 1 jadi nggak tulis, nggak apa-apa. Jadi ini pangkatnya maju ke depan jadi 5. Jadi kali 1 tuh ya nggak apa-apa sih, kali 1 aja, 1x. Nah, satunya dapat dari sini nih. A-nya itu 1 sebenarnya tapi nggak tulis, nggak apa-apa. Jadi terus pangkatnya 5
minus 1. Nah, minus 1 dari mana? Minus 1 itu dari rumusnya tadi. Emang udah ketentuan dari sananya. Jadi hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4. Nah, itu untuk nomor 1. Sip, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, turunan dari fx sama dengan 7x tambah 2. Waduh bang, kok ada plus-plusnya ini gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau ada plus-plus gini, kita ngerjainnya satu per satu dulu. Kita ngerjainnya mulai dari 7x dulu. Nah, 7x itu kan nggak ada pangkatnya nih. Loh bang, nggak ada pangkatnya gimana dong nuruninnya? Nah, kalau nggak ada pangkatnya, turunannya itu ya koefisiennya x ini. Nah, jadi kan koefisien x-nya itu kan 7. Jadi turunannya ya 7. Selesai, yang ini selesai. Sekarang kita ngerjakan yang ini. Loh, terus ini nggak ada x-nya bang, nggak ada x, nggak ada pangkatnya. Terus gimana dong nuruninnya? Nah, kalau kayak begini, kayak duanya ini nih, kan nggak ada apa-apa nih. Nah, diturunin itu ya hilang dia, nggak diturunin jadi hilang. Jadi turunan dari 7x plus 2 itu ya 7. Nah, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3, turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kerjainnya satu per satu dulu. Pakai pen merah aja deh. Nah, 2x plus 3, nah ini kan ada pangkat nih. Nah, jadi kita pakai aturan yang ini. Jadi 3-nya maju ke depan. 3 dikali 2, ini A nih. Ini A. Ini A. Ini A. Ini N. Ini N. Nah, 3 kan N-nya maju tuh. N-nya udah maju 3. A-nya 2. 2x pangkat 3 minus 1. Nah, sini udah dulu, nggak apa-apa. Ditambah 7x. Nah, seperti sebelumnya, kalau cuma x doang nggak ada pangkat, berarti turunannya koefisien x-nya itu berarti plus 7 sama dengan, berarti ini 3 kali 2 6, 6x pangkat 2 ditambah 7. Nah, jadi turunan dari 2x pangkat 3 ditambah 7x itu 6x kuadrat ditambah 7. Nah, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 udah. Nah, nih. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Maka f aksen 2 adalah, nah ditanyain tuh, yang ditanyain f aksen 2 sama dengan, nah untuk soal gini kita harus nyari f aksennya dulu. Gimana cara nyari f aksennya? Sama seperti sebelumnya, kita turunin yang ini dulu. Ini jadinya 2 dikali 3 x pangkatnya 2 minus 1 dikurang, nah ini 2x jadi 2 tambah 5, 5-nya hilang sama dengan 6 x pangkat 1, kalau tulis pangkatnya nggak apa-apa, minus 2. Nah, ini f aksen namanya, ini f aksen x. Kita udah dapat f aksennya. Yang ditanya itu f aksen 2, berarti kita tinggal gantiin x-nya menjadi 2. Oke. Ganti pen lagi, pen apa enaknya? Pen
aksen 2 sama dengan, nah ini f aksennya nih, masukin 6 dalam kurung 2 minus 2. 6 kali 2 12, kurangi 2 sama dengan 10. Jadi jawaban dari f aksen 2 itu 10. Nah, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan rumus aturan rantai. Nah, rumus aturan rantai itu ribet sebenarnya. Jadi rumusnya itu gini, jika y sama dengan kurung awal f x tutup kurung awal n, jadi pangkatnya itu di luar, jadi bukan di ini. Mana musku? Nah, maka y aksen sama dengan n kurung awal fx n kurang 1 dikali f aksen x. Gimana, kalian bingung kan? Nah, biar gak bingung-bingung amat, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Lanjut. Nah, di sini kita udah ada contoh soalnya. Ada 3 soal, gak apa-apa lah. Kita kerjakan sama-sama. Nomor 1, turunan dari fx sama dengan dalam kurung 2x minus 4 pangkat 5. Nah, ini kan nampaknya bingung nih, waduh, susah sih. Nah, itu biar gampang kita pisahkan jadi 2 fungsi. Ada fungsi luar dengan ada fungsi dalam. Fungsi luar itu gimana sih fungsi luar? Tulis luar ya. Fungsi luar itu ya fungsi yang ada di luar ini. Fungsi luar tuh yang semuanya ini loh. Ini fungsi luar namanya. Jadi fungsi luarnya itu dalam kurung 2x minus 4 pangkat 5. Nah, itu fungsi luarnya. Terus ada nama fungsi dalam. Nah, fungsi dalam itu yang mana? Fungsi dalam itu ya yang di dalam kurung ini. Itu namanya fungsi dalam. Nah, di dalam kurung kan itu 2x minus 4. Nah, terus kalau udah gini kita turunin satu per satu. Fungsi luarnya kita turunin kayak biasa. 5 maju ke depan 5. Nah, dalam kurungnya ya biarin 2x minus 4, pangkatnya dikurangin 5 kurang 1 jadi pangkat 4. Nah, ini fungsi luarnya udah kita turunin. Terus fungsi dalamnya kita turunin juga. 2x turunannya 2. Nah, minus 4 karena nggak ada apa-apa jadi hilang. Nah, kalau turunan fungsi dalam dan fungsi luarnya udah ketemu, ya udah kita tinggal kalikan aja. Kalikan kayak biasa. Jadi fungsi luarnya 5 dalam kurung 2x minus 4 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 10 dalam kurung 2x minus 4 pangkat 4. Nah, gitu kalau mau gampangnya sih. Kita pisahkan dulu. Jadi fungsi luar fungsi dalam udah dipisahkan, terus fungsinya kita turunin. Nah, kalau udah diturunin baru kita kalikan. Nah, lanjut ke nomor 2. Turunan dari y sama dengan dalam kurung 6x minus 3 pangkat 3. Ya Allah. Nah, ini nggak nampak 3-nya, maaf. Pangkat 3. Nah, kalau udah gini seperti biasa kita pisahkan dulu mana fungsi luar, mana fungsi dalam. Fungsi luarnya ya ini 6x minus 3 pangkat 3. Terus fungsi dalamnya yang dalam kurung 6x minus 3. Nah, kalau udah gini kita tinggal turunin. Fungsi luarnya kita turunin jadi 3
dalam kurung 6x minus 3, pangkatnya kurangin 3 kurung 1 jadi pangkat 2. Nah terus yang fungsi dalamnya kita turunin 6x jadi 6, yang 3-nya udah hilang. Nah kalau udah dapat fungsi luar, turunan fungsi luar dengan fungsi dalamnya, kita tinggal kalikan 3 dalam kurung 6x minus 3 pangkat 2 dikali 6. 6 kali 3 18 dalam kurung 6x minus 3 pangkat 2. Nah jadi turunan dari 6x minus 3 pangkat 3 adalah 18 dalam kurung 6x minus 3 pangkat 2. Lanjut ke nomor 3. Turunan dari Y sama dengan dalam kurung 3x kuadrat minus 2 pangkat 4. Nah seperti biasa kita pisahkan dulu yang mana luar. Fungsi luarnya yaitu dalam kurung 3x kuadrat minus 2 pangkat 4. Nah ini fungsi luarnya. Nah fungsi dalamnya yang dalam kurung 3x kuadrat minus 2. Lalu kita turunin masing-masing fungsinya. Fungsi luarnya kita turunin jadi 4 dalam kurung 3x kuadrat minus 2 pangkatnya jadi pangkat 3. Terus yang ini kita turunin 3x kuadrat, kita turunin menjadi 6x. Minus 2 nya hilang, minus 2 diturunin hilang. Nah fungsi turunan fungsi luarnya udah dapet, turunan fungsi dalamnya udah dapet. Lalu kita kalikan 4 dalam kurung 3x kuadrat minus 2 pangkat 3 dikali 6x. Ya aksen sama dengan 4 dikali 6x 24x. Ya Allah. Di dalam kurung 3x kuadrat minus 2 pangkat 3. Nah jadi turunan dari 3x kuadrat minus 2 pangkat 4 itu adalah 24x dalam kurung 3x kuadrat minus 2 pangkat 3. Sekian video dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.